Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sudahkah kita menjadi anak Allah? Saudara, ternyata bukan setiap orang Kristen itu anak Allah atau anak Tuhan. Meskipun kita sering mendengar mereka berkata atau mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Tetapi yang dimaksud anak Allah atau anak Tuhan adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 14. Dipimpin oleh Roh Allah artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang demikianlah yang menjadikan orang percaya bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah salah kalau orang Kristen menyebut dirinya anak Allah atau anak Tuhan? Jawabnya tentu tidak salah, saudara. Hanya perlu dipahami bahwa anak Allah yang dimaksud adalah status atau sebutan saja. Tetapi untuk benar-benar menjadi anak Allah, orang percaya harus mau dididik, harus mau dimuridkan. Allah sendiri yang akan memuridkan melalui pribadi Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan jadikan sekalian bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu artinya ketika seorang bersedia menjadi orang Kristen, ia bisa dan boleh menyebut dirinya atau orang lain menyebutnya anak Allah atau anak Tuhan. Tetapi ia harus sadar bahwa menjadi Kristen itu identik menjadi seorang murid. Yang namanya murid itu harus mau dididik dan mau diajar, mau juga untuk belajar, yaitu untuk mengerti dan sampai bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Itu sama artinya ketika seorang menjadi orang Kristen harus mau mengalami proses perubahan dari yang tadinya hanya memiliki sebutan anak Allah menjadi benar-benar anak Allah. Perubahan dari anak-anak dunia atau notos, anak Allah yang tidak sah, menjadi anak-anak Allah beneran, anak Allah yang sah atau huios. Saudara, dipimpin oleh Roh berarti orang Kristen harus mau belajar firman. Ingat, orang Kristen itu murid. Firmanlah yang akan memberitahukan kepadanya, yang akan mengajarnya untuk mengerti akan kehendak Allah. Orang yang tidak mau belajar firman atau malas belajar firman, tentu tidak mungkin mengerti akan kehendak Allah. Dengan demikian tidak mungkin berkeadaan sebagai anak-anak Allah atau menjadi anak Allah yang beneran. Maka mau tidak mau orang Kristen itu harus mau terus belajar firman. Lalu Tuhan sendiri yang menggarap dan memproses. Ia menyediakan berbagai macam peristiwa kehidupan di mana orang percaya, orang Kristen bisa melatih dirinya untuk melakukan kehendak Bapa, saudara. Dengan demikian, setiap peristiwa dalam hidup ini, baik itu yang enak, nyaman,
yang kita harapkan ataupun yang pahit, yang tidak enak, yang tidak kita harapkan, harus disikapi sesuai ajaran firman Tuhan. Setiap saat, mulai kita bangun sampai kita kembali tidur, pasti dong kita mengalami berbagai kejadian atau peristiwa. Kalau dalam kesemuanya itu kita menyikapinya sesuai firman Tuhan, maka dikatakan kita hidup dalam firman-Nya. Inilah yang disebut hidup dalam pimpinan Roh Allah atau Roh Kudus. Dan kalau ini terus kita perjuangkan, kita lakukan, akhirnya kita akan bisa menjadi anak Allah yang beneran. Kita tidak takut lagi, bahkan kita bisa berseru, berani berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, karena tidak ada lagi roh perbudakan, saudara, dalam diri kita. Seperti dikatakan Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kesimpulannya, menjadi anak-anak Allah yang beneran itu bukan ketika kita menjadi Kristen atau beragama Kristen, tetapi ketika kita mau terus belajar, terus mau berproses, terus mau berjuang untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Maksud saya dengan kata lain, ketika kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Allah, saudara, maka pertanyaan, sudahkah kita menjadi anak Allah? Sudahkah saudara menjadi anak Allah yang beneran? Nah, saudara sendiri tentu yang bisa menjawabnya. Dan apapun yang menjadi jawaban saudara, saya berharap kita akan terus mau dibentuk, mau berproses, mau berjuang untuk benar-benar dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga suatu hari nanti kita diakui oleh Bapa di surga sebagai anak-anak yang berkenan kepadanya. Itulah sejatinya tujuan akhir hidup setiap orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.